Mari kita berdoa saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu di hari Natal ini. Hari ketika ribuan tahun lalu Engkau datang ke dunia, meragakan dirimu, mengambil rupa seperti kami manusia, dan melayani kami, bahkan menebus kami orang-orang berdosa. Tuhan, kami mengingat hari itu pada hari ini dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sukacita surga kiranya boleh memenuhi hati setiap kami di hari Natal ini. Dan biarlah kiranya saat ini Tuhan, firman-Mu juga boleh memenuhi hati kami, menguasai pikiran kami, menguasai kehendak hidup kami, sehingga hidup kami boleh diarahkan lagi untuk hidup bagi Tuhan. Ketika kami akan mengakhiri tahun 2022, menyambut tahun yang baru 2023, kiranya kami boleh kembali hidup hanya bagi Tuhan, Tuhan yang sudah datang bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat Natal. Nah saudara-saudara kadang-kadang agak bingung ya, kalau mau balas selamat Natal, balasnya apa begitu ya. Saya mengajak kita untuk merayakan ya selamat Natal ini. Ketika saya menyebutkan selamat Natal, saudara boleh bilang Immanuel begitu ya. Selamat Natal. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan di hari Natal ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita membuka dua bagian Alkitab. Yang pertama, kita akan membaca dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 33, kita akan membaca ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 12 sampai 20. Bagian kedua nanti kita akan membaca dari Matius, Injil Matius pasal yang pertama, ayat 21 sampai 23. Silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Dimulai dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 3 dan 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yaitu ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 20. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau juga berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Semikian jauh kita baca firman Tuhan di hari Natal ini.
Saudara, kalau kita masuk kepada hari Natal atau mungkin sebelumnya begitu ya, mulai bulan Desember, akhir bulan November begitu ya. Maka ketika kita pergi ke pusat perbelanjaan, kita pergi ke mall, kita pergi ke supermarket, mungkin minimarket bahkan begitu ya, atau kita pergi ke restoran dan tempat-tempat wisata mungkin. Saudara, mulai terdengar suara-suara yang cukup familiar di akhir tahun begitu ya. Yaitu lagu-lagu yang bersifat, wah ini sudah Natal gitu ya. Lagu-lagu yang mengundang kita untuk memiliki perasaan yang cukup sentimental ya. Seperti misalnya ya, saya coba nyanyikan satu lagu begitu ya. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. Nah, anak-anak saja bisa ikutin saudara begitu ya. Jadi saudara, lagu-lagu seperti ini adalah lagu-lagu yang sangat familiar di bulan-bulan Desember seperti ini begitu ya. Dan saudara, kalau kita terus terngiang-ngiang akan lagu-lagu seperti ini, maka mungkin ketika orang tanya, kita sebagai orang Kristen begitu ya, siapa yang datang di hari Natal? Terus mungkin lagu yang terngiang di kepala kita adalah Santa Claus is coming to town. Maka yang datang ketika hari Natal adalah Santa Claus. Dan saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa figur-figur di hari Natal seperti Santa Claus ini adalah figur yang populer. Kalah populer yaitu Yesus. Yesus yang hadir itu kalah populer. Dan mungkin saudara, lebih populer lagi adalah orang-orang Majus mungkin ya, yang dilihat ada menjadi hiasan di mall atau mungkin di restoran begitu. Bersama dengan Santa Claus, bersama dengan kroco-kroconya teman-temannya di momen Natal. Karena saudara, Natal saat ini kita mungkin bisa baca, kita bisa nonton di berita, kita bisa lihat suasananya. Natal tidak hanya dirayakan sebagai hari raya keagamaan. Tapi saudara, ini sudah menjadi tradisi, liburan yang menjadi tradisi bagi semua orang. Sehingga mungkin saudara, ketika Natal hadir, hari ini, Natal 2022 hadir bagi kita, maka kita sulit sekali untuk mengingat, oh sebenarnya Natal itu tentang apa ya? Natal bukankah tentang Yesus? Tapi mungkin ketika kita ditanya oleh orang, Natal tentang apa? Bagi engkau sebagai orang Kristen, Natal itu tentang apa? Dan mungkin orang-orang banyak sekali bertanya, orang-orang yang di luar gereja ini bertanya, di mana Yesus di saat Natal? Di mana Yesus bagi kita? Apakah mungkin Yesus hanya tersembunyi dibekukan begitu ya di lemari es supaya dia merasakan dinginnya malam Natal? Atau mungkin Yesus hanya ada dalam bentuk bayi yang ada di hiasan-hiasan palungan, yang ada di gereja, ada di mall, ada di restoran, kita bisa lihat di mana-mana. Tapi saudara, semua yang kita lihat di momen Natal tidak bisa menjadi jawaban bagi dunia ini. Ketika dunia ini bertanya, Natal adalah Yesus katanya. Tapi di mana Yesus? Yang kami dengar, yang dunia ini dengar hanyalah musik-musik yang sentimental, yang ceria, membawa kehangatan begitu ya. Suasana-suasana yang sepertinya lebih enak ke mall, cari diskon begitu ya. Ke mall cari makanan, kebersamaan dengan keluarga. Tapi di mana Yesus? Saudara, pertanyaan yang sama ada di dalam 2 perikop yang tadi kita baca juga. Ketika bangsa Israel, umat Tuhan di masa lampau ribuan tahun lalu, di satu masa dalam kehidupan mereka, ketika mereka sudah bebas dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, ketika mereka menunggu pemimpin mereka, Musa, selama 40 hari, 40 malam, Musa gak balik-balik, mereka mulai bertanya, di mana Musa? Tapi di dalam hati mereka, firman Tuhan pun mengatakan, mereka sedang bertanya, di mana Tuhan? Dan saudara, sebelum masa perjanjian baru hadir pun orang-orang, jiwa-jiwa di dunia menjerit. Di mana Tuhan? Ratusan tahun saudara-saudara, Tuhan tidak berbicara. Tuhan tidak berkata-kata. Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada umat manusia. Dan mari kita lihat suasana ini. Suasana sebelum Natal pertama. Suasana pada bangsa Israel di momen itu. Di mana mereka tidak sabar menunggu mana Tuhan. Dan pada akhirnya kita semua tahu. Keluaran 32 memperlihatkan ketidaksabaran bangsa Israel. Kelelahan mereka. Pemberontakan hati mereka. Ketika ada anak lembu emas yang ditinggikan. Dan mereka menyembah. Inilah Tuhan kami, inilah Allah kami yang membawa kami keluar dari Mesir. Saudara, lihatlah berita buruk, suasana buruk dari kedua masa ini. Bagi bangsa Israel ketika masa Musa
dan juga bagi umat Tuhan, orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya di masa sebelum Yesus lahir. Kegelapan meliputi mereka. Bagi bangsa Israel, akhirnya Tuhan bilang, pergi, kamu boleh pergi. Tapi aku tidak akan bersama-sama dengan kamu. Bagi orang-orang sebelum Yesus lahir, Tuhan tidak berkata sama sekali. Seakan-akan tidak ada penyataan Tuhan yang langsung bagi mereka. Dan yang ada saudara saat itu adalah kekuasaan. Orang-orang yang berkuasa mempertontonkan kekuasaannya. Orang-orang yang ingin berkuasa memurnikan dirinya. Bahkan rela untuk menghancurkan, membunuh keluarganya supaya dia yang terlihat baik. Manusia meninggikan dirinya. Lihat kedua periode ini. Suasana yang sangat gelap. Yang harusnya menjadi berita buruk. Tapi orang-orang waktu itu melihat, hidupku tidak buruk-buruk amat. Mungkin kalau tidak ada Tuhan, ini adalah berita baik justru buat saya. Saya bisa berkuasa seenaknya, saya bisa hidup seenaknya, saya bisa bikin anak lembu emas, tidak perlu tunggu Musa, tidak perlu tunggu Tuhan, tidak perlu tunggu Yesus datang. Tidak perlu Tuhan. Dan saudara lihatlah kehidupan kita saat ini. Hidup di dunia yang gelap. Bukankah ini juga kehidupan kita? Kita dirundung oleh berita buruk. Lihatlah dunia kita. Ada perang, ada kesedihan, ada kematian, ada kehilangan, ada sakit penyakit, ada broken family. Dunia yang hancur. Tapi mari kita lihat juga apa yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Mungkin termasuk kita. Kita berusaha untuk hidup di tengah kegelapan dengan kegelapan. Kita berusaha untuk meninggikan diri kita padahal kita nggak tahu dunia seperti apa yang sedang kita hadapi. Ketika kita berusaha mencari kepuasan diri kita, ketika kita berusaha meninggikan diri, ketika kita berusaha mencapai prestasi demi prestasi, usaha demi usaha yang sifatnya kepada kita. Di saat itu hidup kita justru semakin gelap. Berita buruk tentang betapa gelapnya dunia ini membuat kehidupan kita semakin gelap, semakin gelap. Semakin mengerikan. Hidup yang tanpa Tuhan. Ketiadaan Tuhan di kehidupan manusia seharusnya membuat kita menyadari betapa mengerikan hidup kita. Betapa buruk hidup kita. Madesu. Masa depan suram. Tidak ada masa depan bagi kita orang-orang berdosa. Bagi dunia yang gelap ini. Dan tidak ada solusi yang lain. Tidak ada solusi yang lain. Selain Allah datang kembali ke tengah-tengah dunia. Allah hadir kembali di tengah-tengah umatnya. Hanya itu satu-satunya solusi. Dan ketika kita melihat kehidupan bangsa Israel. Itulah yang Musa minta saudara-saudara kepada Tuhan. Saudara mari kita lihat bagaimana Musa begitu perjuangkan. Tuhan hadir lagi bagi kami. Tuhan jangan pergi dari antara kami. Saudara ketika kita melihat bagaimana Musa berbicara dengan Tuhan. Di sana kita melihat Musa meminta. Tuhan engkau sudah berfirman pergi. Tapi Tuhan tidak memberitahukan siapa yang kau utus. Engkau bilang ada malaikat betul. Engkau bilang malaikat itu akan menghancurkan bangsa-bangsa di sekitar tanah perjanjian. Wah sepertinya enak sekali begitu hidup saya dan hidup bangsa Israel. Tapi Tuhan, engkau tidak memberitahu nama siapa sih yang engkau utus. Tuhan, kalau engkau tidak pergi bersama-sama denganku, kata Musa. Kalau hanya aku yang kau biarkan memimpin bangsa ini, bangsa yang tegar tengkuk engkau bilang, aku tidak akan pergi. Jangan suruh kami pergi dari sini. Dan saudara Musa mendapatkan jawaban yang sangat indah dari Tuhan. Aku sendiri, kata Tuhan, my presence, kehadiranku sendiri, wajahku sendiri yang akan memimpin engkau bersama-sama dengan engkau. Dan engkau Musa akan mendapatkan ketentraman. Kelegaan. Saudara mungkin kalau kita menjadi Musa, ini jawaban yang sangat, puji Tuhan. Jawabannya bagus. Tapi saudara Musa sepertinya seperti gak puas dengan jawaban Tuhan.
Dan kemudian dia bilang, Tuhan jangan hanya bersama-sama dengan aku, tapi bersama-sama dengan umatmu ini. Tuhan lihatlah orang-orang berdosa ini. Lihatlah betapa buruknya, betapa gelapnya kehidupan mereka tanpa engkau. Kalau engkau hanya menyertai aku tapi tidak menyertai mereka, apa gunanya kami? Apa yang membedakan kami, kata Musa, di antara bangsa-bangsa yang lain itu. Bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada engkau. Bangsa-bangsa di mana kehidupan mereka gelap, tidak ada Tuhan. Apa yang membedakan kami? Hanya engkau, kehadiranmu, kemuliaanmu yang membedakan kami dengan bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan memberikan kembali jawaban yang sangat indah lagi saudara. Juga hal itu akan aku lakukan bagimu. Karena engkau berkenan kepadaku dan engkau dikenal olehku. Aku mengenal engkau. Saudara, Musa mendapatkan penerimaan yang begitu indah dari Tuhan. Persahabatan, relasi yang begitu erat dari Tuhan. Tapi saudara perhatikan, di akhir dari perikop yang kita baca, Musa berkata, Tuhan, aku mohon, tunjukkan kemuliaanmu. Tunjukkan seluruh dirimu seutuh-utuhnya, jangan kau sembunyikan di hadapanku dan di hadapan bangsamu. Itu yang aku minta Tuhan. Dengan kata lain, Musa sangat ingin Tuhan sendiri yang memimpin. Jangan utus yang lain, jangan hanya utus aku, jangan hanya sertai aku, tapi tolong hadir Tuhan seutuh-utuhnya, jangan lagi tinggalkan kami. Tapi saudara, kita tahu kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang kudus. Tuhan sudah bilang sendiri, aku tidak akan tahan ada di hadapan bangsa yang tegar tengkuk ini. Aku tidak akan tahan selain aku akan menghukum mereka. Kehadiran yang kudus, kehadiran yang mulia, kehadiran yang mengerikan, berbahaya bagi manusia. Karena itu Tuhan bilang kepada Musa, tidak akan ada manusia yang tahan untuk melihat wajahku, kata Tuhan. Sebab manusia yang melihat aku seutuh-utuhnya akan mati. Tapi saudara, ada kabar baik. Tidak hanya bagi Musa, tidak hanya bagi orang-orang Yahudi, manusia-manusia sebelum Yesus datang yang menantikan mana Tuhan. Tapi juga bagi kita. Ada kabar baik ketika Tuhan yang kudus itu mempertunjukkan kemuliaannya dengan sangat indah. Dan itu hanya dimungkinkan ketika Allah sendiri yang turun mengambil rupa seperti kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bagi Musa dan bangsa Israel, Allah kembali hadir di dalam kemah suci. Kemuliaannya secara utuh mendiami kemah suci. Tapi saudara-saudara, hal yang jauh lebih indah dilakukan Tuhan ketika Dia sendiri datang mengambil rupa kita, bersentuhan dengan kehidupan kita, bersentuhan dengan kelemahan kita, bersentuhan dengan dosa dan penderitaan kita. Immanuel menunjukkan betapa indahnya kemuliaan Allah yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita alami. Melalui Immanuel, saudara-saudara, Allah menunjukkan bagaimana Dia mengenalkan dirinya. Dia membuka dirinya tanpa ada yang Dia sembunyikan untuk dikenal oleh manusia, untuk dipegang oleh manusia, untuk dirasakan oleh manusia. Dan saudara, Allah juga seakan-akan melindungi manusia dari kekudusannya. Seorang penafsir mengatakan ketika Yesus datang, Allah seperti melindungi manusia dari kekudusannya yang dahsyat. Manusia bisa menikmati kehadiran Allah. Manusia bisa melihat Yesus, Sang Immanuel. Penyataan Allah yang seutuh-utuhnya, sepenuh-penuhnya. Dan Immanuel itu menyediakan dirinya untuk berkorban bagi kita. Dia datang untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Saudara, Immanuel adalah penyataan Allah yang sangat personal sekaligus paradoks. Dia menyatakan dirinya seutuh-utuhnya sangat dekat dengan kita.
Tapi di satu sisi juga dia memperlihatkan kemuliaannya yang dia lindungi dengan dirinya sendiri. Ada misteri dari Immanuel. Ada keindahan dari Immanuel. Karena saudara, Immanuel adalah go with us. Permohonan dari setiap kita yang menantikan penyertaan Tuhan. Tuhan, besertalah dengan kami, bersama-samalah dengan kami, berjalanlah bersama dengan kami. Dan Immanuel jauh lebih indah adalah God with us. Allah bersama-sama dengan kita. Sebuah pengharapan, sebuah keselamatan bagi kita. Karena Immanuel adalah segalanya yang kita perlukan bagi manusia berdosa seperti kita. Untuk diterima di dalam keluarga Bapa di surga. Untuk ditebus, diubahkan oleh karya keselamatan Kristus. Dan kita diutus dengan kuasa Roh Kudus. Sebuah kabar baik bagi kita, bagi jiwa-jiwa yang menantikan Tuhan. Dan kabar buruk bagi iblis dan kuasa dosa. Dan kabar baik ini saudara, bukan hanya sekedar informasi. Kabar baik ini adalah Allah yang mau berelasi dengan kita. Allah yang mau mengubahkan kehidupan kita. Di dalam Yesus, Sang Immanuel itu, Allah menunjukkan kehadiran yang sangat dekat. Dekat dengan kita yang terluka. Dekat dengan kita yang hampa. Dekat dengan segala jeritan dan tangisan kita. Dekat dengan segala kehilangan dan penolakan yang kita alami. Karena saudara, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia tidak memilih untuk dekat dengan manusia-manusia terbaik. Dia dekat dengan manusia-manusia yang lemah. Manusia-manusia yang berdosa. Dia tidak diam. Dia hadir bagi kita. Sehingga Immanuel adalah bagi kita. Tidak hanya bersama dengan kita. Dia adalah Allah bagi kita. Bagi kita yang rentan. Bagi kita yang rapuh. Lihat Yesus. Bagi kita yang lemah, bagi kita yang hampa, lihat Yesus. Dia adalah Allah bagi kita. Dan dia saudara-saudara sudah menunjukkan dirinya. Dengan begitu indah, dia senang untuk mengenalkan dirinya. Semakin kita melihat Yesus, semakin kita melihat Immanuel, semakin kita mengenal Allah. Dan benarlah saudara, apa yang pernah dikatakan, the more we see of Jesus, the more we see of God. Semakin banyak kita melihat dan mengalami Yesus, semakin banyak kita melihat keindahan Allah. Walaupun saudara, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman akan Allah yang di luar pemahaman kita. Kita tahu, ada jauh lebih banyak yang akan Yesus tunjukkan melalui segala sesuatu yang kita alami bersama dengan Dia. Dan sementara kita menantikan berjumpa muka dengan Yesus di kekekalan nanti. Mari kita memohon Allah menunjukkan kepada kita kemuliaannya sebanyak yang dapat kita nikmati, sebanyak yang dapat kita tanggung, sebanyak yang dapat kita saksikan, dan kita tetap hidup. Karena saudara-saudara, Immanuel tidak hanya berhenti di palungan. Immanuel semakin indah, semakin terang ketika dia ada, ditinggikan di atas kayu salib. Ada pengampunan tercurah di sana, ada kasih tercurah di sana. Ada kalimat yang indah dari Sang Immanuel ketika berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Immanuel datang untuk ditinggikan di atas salib. Dan dia juga datang untuk terus berkarya bagi kita. Mengutus kita. Saudara, lihatlah kehidupan Yusuf dan Maria. Tidak berhenti di depan palungan. Mereka diutus, para gembala, orang-orang Majus. Mereka tidak berhenti hanya memandang Yesus, menyembah Yesus. Mereka diutus kepada kehidupan mereka masing-masing. Bahkan di tengah kehidupan yang berbahaya dan mengancam kehidupan mereka. Bangsa Israel diutus oleh Tuhan. Setelah Tuhan berdiam di kemah suci, mereka melanjutkan perjalanan rohani mereka bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita, gereja Tuhan, juga diutus oleh Sang Immanuel itu. Karena dia juga berjanji, aku akan menyertai engkau.
I am with you always sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, inilah Immanuel. Bukan label, bukan mantra, tetapi sebuah pengenalan yang seutuhnya akan Allah yang bersama-sama dengan kita. Sebuah jawaban bagi dunia yang menjerit, di mana Tuhan? Dan Tuhan menjawab, bukan dengan monumen-monumen religius, bukan dengan acara-acara yang entertaining dan mengumpulkan banyak fans of Jesus. Tetapi saudara, Tuhan menjawab dengan Dia datang, Dia bergerak, hadir di tengah-tengah kita, membangkitkan kita, bersama-sama dengan kita, menjungkir balikan segala kebodohan dan kekerasan hati kita. Dan Dia semakin indah ketika Dia mati, bangkit, dan naik ke surga, mengutus setiap kita untuk mengabarkan kabar baik ini. Dia sudah berjanji, aku akan menyertai engkau, sehingga kita dapat mengabarkan bagi dunia yang menjerit, di mana Tuhan? Kita bisa menjawab, Allah beserta denganmu. Allah beserta dengan dunia ini. Allah bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dan mari kita merespon kepada firman Tuhan. Kepada Immanuel yang beserta dengan kita. Saudara, bagi kita yang saat ini belum percaya, kita masih ragu, kita masih bertanya di mana Tuhan di dalam kehidupan saya. Saudara, mari buka hatimu kepada Sang Immanuel. Dia bersama dengan engkau. Dia menunggu engkau. Kehadirannya, anugerahnya tidak terhindarkan. Dan ketika Dia hadir bagimu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Biarkan Roh Kudus mengubah hatimu dan mengerjakan keselamatan yang kekal. Dan bagi saudara yang sudah percaya, bagi setiap kita, maukah kita berserah kepada Sang Immanuel? Saudara, sebentar lagi kita menyambut tahun yang baru. Akan ada banyak ketidakpastian yang kita hadapi. Ada banyak juga rencana dan tujuan hidup kita masing-masing di tahun yang baru. Pertanyaannya, maukah kita berserah kepada Immanuel, Allah yang bersama-sama kita? Berserah kepada penyertaannya, kepada jalannya, penerimaannya, anugerahnya, rencananya, sehingga tahun depan kita dapat berkata, Tuhan, kami ingin melihat-Mu lebih lagi. More of You, Jesus. Sehingga kami dapat mengalami Allah dengan lebih indah, lebih jelas di dalam perjalanan kami tahun depan. Mari datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, di hari Natal ini, bukalah selebar-lebarnya hati kami. Dan lihatlah apa yang paling kami hasratkan. Tuhan, lihatlah apakah hati kami ini kosong. Lihatlah apakah hati kami ini merindukan sesuatu untuk memuaskan kami, untuk mengisi kami, untuk memenuhi kami. Namun kami berusaha di tengah kegelapan dunia ini untuk mengisinya, memuaskannya dengan apa yang dunia tawarkan. Tuhan, bukalah hati kami dan ubahkan ya Tuhan. Bawa hati kami untuk mengalami Allah yang beserta dengan kami. Allah yang datang untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Allah yang datang untuk mengisi kekosongan hati kami. Allah yang datang untuk menjadi jawaban dari segala jeritan dan tangisan jiwa kami yang berkata, di mana Tuhan? Tuhan menjawab, aku hadir bersama-sama dengan engkau.
Dan Tuhan pimpin terus kami. Ya Allah Immanuel, pimpin kami untuk mengakhiri tahun ini dan juga menyambut tahun depan. Yang pasti Tuhan kami tahu akan ada begitu banyak ketidakpastian, atau begitu banyak tantangan, akan ada begitu banyak pencobaan. Tapi kami tahu ketika Engkau bersama-sama dengan kami, sangat dekat dengan hidup kami, sangat dekat dengan kesulitan kami, sangat dekat dengan hati kami. Maka dengan keyakinan itu, kami mau melangkah di tahun yang baru. Kami tahu Tuhan tidak akan meninggalkan kami lagi. Kami tahu Tuhan akan selalu menuntun kami, menjadi kekuatan kami, penghiburan kami, sukacita kami, dan kepuasan yang kekal bagi kami. Dan biarlah kami terus menantikan Tuhan ketika Engkau datang. The more we see of you, Jesus, suatu saat nanti kami akan sungguh-sungguh melihat betapa indahnya kemuliaan wajah-Mu yang bersinar di hadapan kami tanpa ditutup-tutupi. Dan itulah kepuasan kami yang kekal, melihat Engkau berhadapan muka. Immanuel, Immanuel, Allah yang beserta dengan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.